Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCP, balik lagi nih bersama saya Risa dan juga pastinya Bang Arya Sena yang paling ditunggu-tunggu kisah luar biasanya. Insya Allah. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua juga sehat ya. Buat yang kurang sehat, semoga lekas sembuh. Kali ini aku boleh request dong pastinya. Boleh. Aku pengen dengerin lagi Gunung Merapi yang 97. Yang Ini- sama The Old Gangs. Ya iya. Aku suka cerita yang Bang Arya sama Old Gang itu karena komplit biasanya nih ada tegang, ada lucu. Dari Old Gang ini dia punya karakternya yang oke banget deh pokoknya. Kalau disimak kayaknya bisa kan? Bisa, Insya Allah. Iya. Karena aku udah ngasih kisi-kisinya. Oke teman-teman, siapin dulu snack kopi buat menyimak kisah dari Bang Arya yang pastinya sangat seru. Selamat menyaksikan dan aku siap mendengarkan Bang Arya. Oke. Silahkan. Iya, siap, Marisa. Assalamualaikum teman-teman ya, dimanapun Anda berada. Seperti tadi udah dikatakan oleh Mbak Host yang luar biasa cantik cerita ini ya. Dan kecantikannya itu hakiki ya, jadi hanya boleh gue yang lihat ya, orang lain nggak boleh. Ya 97 itu sebuah pendakian yang cukup fenomenal ya Mbak Risa ya. Dalam artian tuh terjadinya yang nggak sengaja, terus di gunungnya kita edan-edanan gitu, dimana pada saat itu nggak pernah nyangka lah kita akan apa ya, ngapusi kalau orang Jawanya bilang, seorang tokoh yang amat sangat terkenal nanti, pada waktu itu belum. Jadi awalnya tuh ya 97 itu ya biasa, kita sering nongkrong lah, masih energik, masih pada muda-muda, masih pada keren-keren, masih pada konyol-konyol gitu ya. Itu sebelum naik ya sebulan 2 bulan sebelumnya ya, entah di berita yang mana kita dengar, intinya ada salah satu di siaran itu ngebahas tentang Merapi meletus dalam skala kecil. Nah, ngebahas itu ya waktu itu sampai ada yang nyeletuk aja, udah. Ini game yang nyeletuk nih, oh Merapi enak nih gitu kan, habis jeblok seru nih Merapi gitu. Wah lu yang bener aja lu boy gitu kan anak-anak. Ya intinya apa ya, gayungnya itu bersambut lah setelah si Geboy bilang naik Merapi habis jeblok kayaknya seru nih gitu ya. Bersambut lah si Babe. Nah yuk coba yuk, belum pernah kan kita naik gunung habis jeblok ya. Kira-kira nih percakapannya kayak gitu. Anang sih cengar-cengir aja. Kalau gua lah ayo bae gitu kan. Lah ayo boy jadi gitu kan. Kapan? Ya langsung besok berangkat. Ya dulu kan kita bisa ngomong sekarang berangkat ya, karena kita bisa beli tiket langsung kereta ya. Nanti gua kasih lihat lah situasi kereta di era itu masih kayak gimana ya, karena alhamdulillah sekarang nyarinya gampang tuh bahan-bahannya. Ya udah ngobrol-ngobrol ya sampai malam lah ya, terus lupa lah singkat kata datang pagi itu kalau nggak salah tuh ya, berangkatnya dari rumah sini Mbak Risa, dari rumah nenek kalau nggak salah. Misalnya salah ya mohon maaf gitu. Salah lupa, intinya kumpul kalau nggak di rumah gue ini, di rumahnya Anang lah atau di rumahnya Deboy. Ya, kata tuh ritualnya biasalah ya. Setelah kita udah prepare masing-masing dengan peralatan kita yang cukup sederhana pada saat itu, karena yang cukup lengkap alatnya hanya Babe. Babe ini anaknya juragan kosong dia. Beda dia. Gue juga sih sebenarnya, cuma malas aja. Ya udah tuh. Anggap aja ritualnya dari sini Mbak Risa. Kita dari rumah gua nih ke stasiun UP. Dari stasiun UP kita naik KRL ke stasiun Cikini. Dari stasiun Cikini nanti kita naik dari stasiun Cikini kita turun, terus kita naik Metro Mini P17 jurusan Manggarai Senen ya. Nanti kita akan turun di depan tuh, di depan pasar, terus jalan kaki ke arah stasiun Senen. Waktu itu kita berangkat agak siang, mungkin menjelang sore ya, karena kereta Progo itu adalah kereta terakhir. Dia adalah kereta luar kota terakhir yang berangkat sebelum kereta Semarang. Ya, jadi memang agak malam.
Ya di stasiun Senen itu nggak tahu lah, lupa ngapain aja. Yang jelas udah pasti ngobrol-ngobrol. Nggak mungkin kita main gaplek, nggak juga gitu kan. Apa kita main gitar-gitaran, apa tambol-tambolan, tawuran sama warga sekitar, nggak mungkin juga. Ini ngobrol-ngobrol, singkat kata tuh datang kereta masuk lah ya Mbak Risa. Ya situasi kereta pada zaman itu ya. Pokoknya nggak akan pernah ada lagi kereta situasinya ya kita tuh nggak bakal kelaparan di dalam gerbong itu, karena di setiap stasiun selalu ada aja yang dagang, dan ketika kereta jalan juga selalu ada aja dagang asongan tuh, yang dagang pecel, yang dagang endog, yang dagang endog azin, yang dagang teh botol, yang nyopet juga ada. Jadi cosplay pasar kereta. Ya keretanya itu seru lah ya, dan nggak akan ada nih beneran. Nostalgia banget lah kereta tahun 90-an, dan gue yakin teman-teman yang seusia gue ya mungkin di atas gue juga ngerti lah bahwa kereta di zaman itu, kereta luar kota kredit banget Marisa. Tapi dibalik ke kreditannya itu ya enak juga, terutama bagi para perokok, bagi para pengopi gitu, karena kita bisa anytime ngerokok, bisa anytime ngopi. Tapi ya WC-nya bawa pesing. Singkat kata sampai kita Jogja ya Marisa, pagi-pagi tuh kita turun di stasiun Lempuyangan. Nanti dari Lempuyangan itu biasa kita jalan kaki Marisa ke arah Malioboro. Ya sambil ini lah ngelemesin urat-urat yang semalaman duduk atau nggak gerak terlalu bebas gitu ya. Jadi pemanasan juga lah. Itu kita jalan kaki biasa tuh ngikutin jalan, terus ngikutin lorong-lorong kecil. Pokoknya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit kita akan sampai ke Malioboro. Dari Malioboro nanti kita jalan kaki lagi Marisa ke arah kantor pos tuh di ujung. Nah dari sini kita akan naik mobil 3/4 yang jurusan Parangtritis, di mana nanti kita akan turun di stiker kerjasama Marisa. Dari stiker itu nanti kita akan masuk ke arah Krapyak. Ya di mana Anang tuh ngekos di daerah deket makam tua Kandang Manjangan. Jadi buat teman-teman yang ada di sekitaran Kandang Manjangan, halo assalamualaikum. Di kosannya Anang itu bukan kosannya Anang sih ya. Waktu itu masih kosannya Ali, abangnya Anang. Kita istirahatlah di situ. Anang waktu itu masih belum kuliah di ISI dia masih sering main di Jogja aja. Terus kita istirahat, ya gali informasi lah Marisa ya. Karena kan kita nggak tahu nih. Ya baru nekat aja nih gara-gara omongan si Geboy nyeletuk. Gile, Merapi habis jeblok enak nih gitu kan. Pak kita juga nggak tahu nih diizinin apa enggak. Habis meletus tuh boleh enggak gitu. Baru 2 bulan atau 3 bulan ya pas kalau letusan kecil itu. Bener-bener gambling. Ya kalau udah dengar pendakian itu, udah dengar naik itu pasti ayo aja naik gitu. Jadi kita gali literasi nih. Dari pertama tuh dari abangnya Anang si Ali. Nah, Ali bisa kayaknya status Merapi nggak ditutup deh. Intinya kapan aja bisa naik, yang penting diizinin sama Mbak Rijan deh. Kalau misalnya kita naik dari naik dari selatan ya, atau kita naik dari Kinarjo tuh. Jalur Merapi waktu itu yang terkenal cuma 2, Selo sama Kinarjo. Nah kebetulan karena kita ke Jogja ya kita gali literasi yang Jogja aja tuh Marisa. Nggak cuma dari Ali lah, Ali juga gali literasi dari beberapa rekannya yang memang sudah pernah ke Merapi, ke puncak selatan itu lewat jalurnya Kinarjo itu. Dapatlah literasi cukup baik. Udah setelah kita istirahat, kita juga melakukan cek and recheck perbekalan, juga peralatan kita. Besoknya kita berangkat tuh Marisa. Ya dari Kandang Manjangan tuh kita jalan kaki lagi tuh. Cuman ke arah mana lupa tuh arahnya. Soalnya nanti kita akan naik mobil yang arah Sleman. Mobil 3/4 juga. Nanti di pertengahan jalan itu kita akan turun di pertigaan. Nah, di pertigaan itu nggak tahu namanya apa. Di situ banyak lah mobil-mobil Colt 300 ya, yang akan mengarah ke Kinarjo. Nah, setelah nunggu berapa saat di situ, naik tuh kita. Pikiran gini, di mobil itu diem aja. Ntar di terminal, gampang lah kita nanya. Namanya terminal itu kan logis dong kalau kita berpikir rame gitu ya. Jadi udah santai-santai itu Marisa di mobil itu, di mobil Colt itu. Adalah mungkin sekitar sejam di mobil tuh kita lewatin jalan-jalan desa ya, masih asri banget, inget banget. Waktu itu udah sekitar jam 4 tuh kita naik, jadi masuk ke daerah Kinarjo itu ini jam 5 ya. Ketika sampai terminal Kinarjo kaget Marisa. Lah. Terminal itu iya cuma sekedar tempat luas. Itu nggak ada bangunan satupun. Iya. Cuma sekitarnya tuh rumput-rumput, pohon. Terus, lah, ini terminal gitu kan. Sebenarnya Mas supir, Mas, ini Kinarjo. Iya, ini terminalnya Mas katanya. Udah, ini terakhir. Hah? Buang tuh. Turun.
Terus nanya sama siapa dong rumahnya Mbak Marijan? Kayak orang bingung kita kan. Lagi celingak, bengong. Nggak lama ada tuh satu orang menghampiri kita Mbak Risa. Karena ngeliat setelan kita pada bobo keril, langsung nanya tuh pakai bahasa Jawa. Ya kira-kira kalau di Indonesianya, Mas pada mau ke Gunung Merapi ya? Kira-kira kayak gitu. Terus kita waktu itu karena yakin ditanyanya kayak begitu, kita nyautin pakai bahasa Indonesia. Iya Mas, kita mau ke Merapi. Oh, kalau mau naik Merapi itu harus izin dulu sama Mbak Marijan. Nah, akhirnya si Mas ini ngerti kali kalau kita nggak bisa bahasa Jawa kan. Akhirnya ngomong Indonesia tuh. Berkomunikasi, dia bilang, ya udah saya tahu rumahnya Mbak Marijan. Kebetulan saya warga sini. Udah kita bareng-bareng tuh Mbak Risa naik ke atas tuh. Lupa ya berapa menitnya. Intinya dulu tuh masih banyak pohon bambu Mbak Risa. Jadi ketika lepas dari terminal Kinarjo itu, kita akan masuk kayak pohon-pohon bambu lebat gitu kan. Nanti turun, naik. Kepluk, nggak lama sampai tuh ke rumahnya Mbak Marijan. Ya rumah joglo ya, sayang kita nggak sempet moto bangunannya, cuman sempet ngambil foto di itunya aja pas kita nginep di rumahnya Mbak Marijan tuh. Di apa namanya, di balai-balai tempat kita tidur. Dan nyesel juga nggak sempet foto sama beliau ya. Udah sampai di situ, ini rumahnya Mbak Marijan. Terus beliau ngetok-ngetok masuk, ternyata Mbak Marijan lagi ke ladang. Nah, nggak ada siapa-siapa tuh waktu itu. Tapi kita diizinin tuh masuk sama anaknya atau siapalah, apa istrinya lupa ya. Kita disuruh nunggu tuh di ruang tunggu rumahnya Mbak Marijan. Sementara menjelang maghrib nanti Mas Anto pulang dulu. Kita udah kenalin ya, namanya Mas Anto dia. Beliau pulang dulu, Mbak Marijan juga udah ketemu sama kita, udah ngobrol. Nanti selepas maghrib barulah kita diajak berkomunikasi ya. Karena waktu itu Mbak Marijan nggak lancar berbahasa Indonesia dan kita tidak bisa berbahasa Jawa, apalagi Mbak Marijan cuma mau berbahasa Kromo. Ya kita ini, padahal gue turunan Jogja asli ya, bukan tanjakan, turunan. Ya tanjakannya ada dikit sih, tapi nggak bisa ngomong Jawa ya. Apalagi ngomong Kromo gitu ya. Kalau almarhum nenek gue masih bisa bahasa Kromonya masih mantep ya, almarhum kakek, almarhum nenek itu masih cakep-cakep bahasa Kromonya tuh. Tapi anak cucunya nih diajarin nggak ada yang bisa gitu. Ya karena tinggal di Betawi kali ya gitu. Udah terus singkat kata datang maghrib, di meja itu udah ada hidangan macam-macam Mbak Risa. Udah ada teh manis, ada songging singkong rebus, ada pisang rebus. Intinya tuh wah udah pendaki gunung, logistik kita simpen nih, ada logistik ya. Udah embat ya. Jadi pada sore itu ya udah tuh sambil nunggu Mama Marijan nemuin kita atau Mas Anto datang, kita keluar lah. Kita lihat-lihat situasi itu. Udah agak gelap. Suasana waktu itu sepi banget. Cuma ada beberapa rumah tuh Kinarjo, sepi. Lampunya juga ada yang lampu sentir, ada yang listrik. Intinya tuh, tapi jalanannya bagus jalanannya. Jalan nggak tahu lah arahnya kemana, sampai kita ngeliat ada satu plang. Dia warnanya merah tuh. Tulisannya bahaya Wudus Gembel, kecepatan 900 km per jam, panas 1000 derajat Celcius. Langsung kayak gue untuk buset dong ya, lu lihat nge, kecepatannya 900 kilo, panasnya 1000. Mau kabur kemana gitu ya? Lah iya boy, kayak gue udah dibobok, ganti seher, ganti segala macam, kayaknya gak bakal kena nih boy. Si babenya ngerek, buset, parah banget ya. Kita ngeliat tulisan itu sebenarnya udah agak jiper tuh Marisa. Buset gila, kacau banget ya Wudus Gembel ya. Kecepatannya 900 kilo. Wah. Setara apa tuh? Hah? Setara apa? Nggak tahu, setara pesawat kali ya. Kecepatan pesawat. Oh cepet ya. Cepet banget turunnya. Itu panasnya gila-gilaan banget kan. Oh udahlah. Kita udah sampai sini, mati mau urusan Allah dah. Udah selesai. Mungkin sekitar 10 menit lah kita keluar, ngeliat-lihat sekeliling, balik lagi. Ternyata pas kita sampai rumah Mbak Marijan, udah ada Mas Anto. Nah, udah ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Anto, ditanya-tanya, ini dari mana sih gitu kan. Kita semua dari Jakarta Mas, ya lebih kurangnya kayak gitu ya. Udah pernah belum naik Merapi Laut Selatan? Belum. Mas-masnya ini Mapala atau apa ya? Ya kita ada yang Mapala, ada yang Sispala, intinya basically kita memang pecinta alam lah. Oh iya. Tapi permasalahan kalian diizinin atau nggak diizin nanti tergantung Mbah Marijan ya, soalnya perizinan mendaki di sini semuanya tergantung Mbah Marijan gitu. Udah nggak lama Mbah Marijan keluar menjelang Isya dah itu ya,
beliau juga singkat ngobrol, kenalan, di translate sama Mas Anto bahwa kita nih anak-anak Jakarta yang mau mendaki Gunung Merapi. Pada saat itu Mbak Marijan belum bilang iya atau tidak, karena kalau nggak salah udah keburu masuk waktu Isya kan. Nah, masuk waktu Isya, nah, kita pada sholat tuh Mbak Risa, selesai sholat ngumpul lagi di situ, baru nih Mbak Marijan ngomong dengan bahasa Jawa Kromo ya. Artinya gini kira-kira. Mas-mas ini semua dari Jakarta, belum pernah naik Merapi kan, dari Kinarjo ya, walaupun sering naik gunung, tapi kok saya rasa-rasanya tidak mengizinkan apabila mas-mas ini lewat Kendit melanjutkan perjalanan sampai ke puncak selatan ya. Jadi yang namanya dari selatan ini tidak bisa tembus ke utara Mas, karena akan terhalang dengan tebing Gegerboyo, juga hamparan dari kawah gitu kan, areal kawah. Mungkin ada yang bisa, cuman saya nggak ngerti gitu. Kira-kira Mbak Marijan ngomong kayak gini. Jadi jangan pernah berpikir mas-mas ini bisa melintas dari selatan ke utara, karena itu nggak mungkin kalau pengetahuan saya ya. Karena halangannya itu cukup berat. Ya, kita akan melewati areal kawah yang sangat panas dan sangat berbahaya. Jadi berhubung mas-masnya ini belum ada yang pernah lewat sini, itu saya hanya mengizinkan mas-mas sampai ke Kendit. Kendit itu adalah batas antara vegetasi ya, batas pepohonan dengan bebatuan. Karena selepas dari batas tanaman dan bebatuan ini, jalurnya itu sudah tidak jelas Mas ya. Soalnya 2-3 bulan kemarin itu ya, sebelum letusan, adalah 2 orang ya, anak muda, mereka mencoba menembus tuh dari selatan mau ke utara, tapi sampai hari ini itu nggak ada kabarnya, belum ketahuan apakah hilang atau mereka berhasil pulang. Intinya ada 2 orang, tapi sampai detik ini belum ada kabarnya. Kita sendiri belum ngerti nih kondisinya seperti apa. Pada waktu itu Mbak Marijan menjelaskan seperti itu. Ya udah, kita pada waktu itu iya aja Mbak Risa, Mbak Marijan ngomong kayak gitu kan. Kita cuman boleh sampai ke Kendit. Kendit itu ibaratnya kalau misalnya kita ke Gunung Gede, Kandang Badak ataupun Surya Kencana, ya kan nanggung banget gitu kan. Ya tapi karena memang kita selalu menjaga kesopanan kita, adab juga istiadat setempat, ya kita iyain aja tuh. Pada saat itu ngobrol, oh ya Mbak, iya Mbak. Tapi Mbak Marijan kayaknya nggak percaya sama kita Marisa. Dari wajahnya kelihatan tuh. Ini anak Jakarta kayaknya nggak bisa dipercaya nih gitu. Sampai akhirnya adalah 2 jam kita ngobrol-ngobrol, itu dibantu banget. Pokoknya jangan ngelanggar ya, mas-mas ini hanya boleh sampai ke Kendit. Mas Anto tuh mentranslate lagi bahasa dari Mama Marijan. Kalau sampean berani langgar, lepas dari Kendit ke atas, Mbah Marijan sudah tidak bertanggung jawab. Ya karena beliau hanya mengizinkan mas-mas semua ini hanya sampai Kendit. Lebih dari itu Mbah Marijan sama sekali nggak mau tanggung jawab gitu. Oh iya Mas, iya. Terus kita juga ya udah Mas, bilangin sama Marijan kita ngucapin makasih gitu. Dan malam itu alhamdulillah Marisa, kita dapat teh manis, dapat pisang rebus, dapat singkong rebus, dapat ubi rebus ya. Juga dikasih tempat untuk beristirahat. Kita diizinin nginep di rumahnya Mbak Marijan. Buat rekan-rekan yang sekitar 97 ya, di bawah tahun 2000 ya, pernah nginep di rumah Mbak Marijan, tau lah balai-balai yang ada di tengah rumah beliau itu. Nah, kita nginep di situ Mbak Risa. Kita tidur di situ. Nah, setelah suasananya udah sepi, Mas Anto udah pulang, Mbah Marijan udah tidur. Yang tadinya suasananya tuh enak-enak aja, asik-asik aja, berubah Mbak Risa. Itu rumahnya Mbah Marijan kok rasanya kayak apa ya? Serem banget hawanya, beneran. Kayak apa sih? Banyak banget. Nah, kita sepakat ya. Jadi gue, Anang, Babe, Deboy itu semua pada ngerasa ini tempat kok begini amat, serem banget gitu ya, nggak nyaman banget Marisa. Apa karena kita punya niatan yang memang udah bisik-bisik gitu ya, udahlah sikat aja. Intinya kita udah bisik-bisik tuh, aki-aki ngomong apaan sih ya, tuh gitu aja kata-kata. Jadi hawanya tuh lain Marisa. Itu sampai sempat kita ya moto-moto juga ya, sayang cuma 1 yang jadi ya Marisa. Kalau nggak salah tuh berapa kali foto lah waktu itu. Terus tidur bangun, kalau mau kamar mandi juga rame-rame, renang-renang, nggak sendirian Marisa, hawanya beda nah. Tapi alhamdulillah kita juga bisa tidur ya, mungkin sekitar habis subuh ya, atau mungkin lebih siang lagi, jam 7-an kali ya. Kita bangun itu baru melek, selesai cuci muka,
ketika kita ke ruang tamu, maksudnya ke ruang tamu itu kan kita mau ke depannya, kita lewatin meja ruang tamu itu udah teh manis ada 4 gelas Marisa, lagi-lagi ada singkong rebus, ada ubi rebus, ada pisang rebus. Waduh, baik banget ya Mbah Marijan. Semoga Mbah selalu dalam apa ya, dalam, kalau udah nggak ada namanya apa sih, Ya damai. nah, damai di sisi Allah sana ya. Terima kasih Mbah. Ya sekarang kan Mbah udah nggak bisa dengar. Mungkin untuk anak cucunya Mbah Marijan aja. Makasih banyak dulu udah dijamu di sana. Ya walaupun kita tuh nakal, melanggar. Ya mungkin karena anak Jakarta rada-rada lain lah ya. Percaya kita sama yang kayak gitu-gitu, tapi ya nggak terlalu gimana ya. Jadi ya gitulah. Ya kerasa banget udah niat, udah perjalanan juga makan biaya gitu kan. Iya, taruh kata kayak gitulah. Selesai kita ke depan, terus kita disuruh masuk tuh, Mas Anto juga dateng kan, jadi kita masuk lagi ke dalam. Mbak Marijan masih mau ngomong gitu kan. Nah, kita kumpul lagi dalam barisan tuh, ngobrol lagi. Saat itu kembali diwanti-wanti, kita hanya boleh sampai kendit. Pokoknya kalau berani ngelanggar, akan ada sesuatu dan Mbah Marijan nggak bertanggung jawab dalam hal apapun. Lagi-lagi, nggih gitu kan. Dasar anak Jakarta. Selesai, Mbak Marijan pergi ke ladang, istrinya punya kesibukan, Mas Anu juga pamit, kita packing tuh Marisa. Siap, udah kita meninggalkan rumahnya Mbak Marijan, kita belok ke kiri pada waktu itu. Dari rumah beliau tuh kita belok ke kiri terus naik ke atas Marisa. Jalanannya mungkin sekitar 50 meter ke atas tuh masih bagus ya. Masih aspal bagus, habis itu jalanannya batu-batu, terus kebun-kebun warga Marisa. Dan nih, ada Kanya nih ya, Kinarejo adalah daerah yang paling rawan, ring 1 kalau ada Udus Gembel, ataupun daerah ring 1 untuk aliran lahar Merapi. Tapi pada saat itu ya nggak tahu ya, mungkin karena di lereng gunung itu cepet numbuhnya pohon-pohonan, daerah situ hijau Marisa. Nggak ada tuh kayak bekas-bekas ada pohon gede kebakar. Kan misalnya ada awan panas turun situ mesti ada lah pohon gede yang ngebakar, sisaannya andai numbuh lagi. Kelihatan dong bekas-bekas kebakarnya atau apa. Pada saat itu enggak, di daerah Kinarejo enggak sama sekali. Kita nggak ngelihat ada yang kayak seperti itu nggak ada. Masuk terus naik ke atas Marisa, itu parah jalanannya, enak banget, pakai G, pakai C. Wah, enak bener. Hutannya cukup lebat pada waktu itu, hutan heterogen, walaupun di bawahnya tuh semacam kayak hutan Lamtoro, tapi ke atasnya tuh hutan heterogen campuran sama Lamtoro, rumput-rumput. Ada mungkin sekitar 1 jam sampai kita ke Labuan 1 Marisa. Di Labuan 1 itu di sebelah kirinya dia agak landai dulu, baru nanti kita ketemu batu di sebelah kiri, batunya agak gede, di situ agak celong. Nah di situ waktu itu ada ini Marisa, ada apa namanya? Ada air ngembeng di situ. Kebetulan sumber air kita karena udah banyak kepake buat minum lah di jalan itu, ngelihat ada itu, wah buat masak nih, kita ambilin Marisa, ada fotonya tuh. Itu pas kita lihat tuh uncuk mulu tuh, bodo amat lah, vitamin orang buat masak Indomie ini kan. Udah sikat tuh air yang ada uncuknya juga. Kita agak lama juga nih istirahat di Labuan 1. Itu hutan-hutan masih bagus ya, ngobrol. Awal-awal tuh biasa-biasa aja Marisa. Kan ketika masuk ke Labuan 1 kan dulu ada bangunan kayak joglo gitu Marisa. Agak ketika ngeliat, loh kok ini kok, kan mungkin kalau kata Anang ya, kata Babe, kata Geboy, kalau naik sama gue itu pasti deh, yang tadinya nggak ngeliat setan atau ada serem, kalau naik pasti ada gitu. Nah permisi Babe nyantai, Anang lagi tiba-tiba karena ngerasa suatu lu di jam berisik lu tahu-tahu aja lu pada apa sih nih, kata anak-anak gitu kan, diam lu sini pada ikutin gua sembarangan aja lu. Kalau Anang emang agak ngerti gitu, Geboy sama Babe nih yang bener-bener kagak ngerti gitu kan. Akhirnya pada gitu, ngapa udah diam, doa dulu gitu. Wah tuh nggak bisa. Begitu selesai berdoa, Babe nyeletuk, suasana jadi begini sih kata dia gitu kan. Lu sini ada-ada aja gitu kan. Si Geboy juga, mau sih tunggu ada-ada aja nih kan. Orang udah enak nih sekarang, jadi mereka jadi ngerasain kayak ada hawa mistisnya gitu, nggak bisa kayak ada hawa magis. Tapi ya udahlah, santai aja. Ya udahlah biasa lah. Ini kan tempat emang biasa dipakai buat ritual bro. Kita hormatin lah, kita hargain yang namanya kearifan lokal ya, apalagi nih budaya, terlepas dari benar atau tidaknya, salah atau tidaknya, yang paling penting ya yang kita percaya Allah ya.
masalah prosesnya gimana aja, selama kita tidak melenceng dari ketauhidan kita, ya nggak ada masalah. Nah, kepercayaan kita pada Allah kita tidak barengi dengan apa misalnya kita minta sama yang lain gitu kan. Intinya kalau cuma sekedar menghargai menghormati apa salahnya sih gitu kan. Nah, akhirnya anak-anak tuh walaupun agak tegang-tegang diem tuh. Nah, waktu itu cuaca udah mulai agak mendung Marisa. Nah, di Labuan Satu ini selesai, udah enak badan, kita nanti belok agak kiri naik, jalanannya agak landai Marisa ya, antara 30 sampai 40 derajat lah, terus 45 derajat. Ya, tapi ya enak juga nih. Waktu itu sudah pohon-pohonnya udah mulai nggak ada Marisa. Ya sudah mulai menipis lah ya. Dalam artian makin ke atas itu pohonnya makin jarang. Hanya paling tinggal satu dua. Nah, di saat kita masih ada di tempat yang pohonnya agak rimbun itu, karena gue udah mulai kan punya ini Mbak Risa ya, mungkin apa ya, dari kecil dulu kan memang suka ngobrol sama barang-barang halus Mbak Risa. Jadi ya kita flashback sedikit ya. Jadi waktu kecil itu dulu habis maghrib senang banget ngobrol sama, atau suka banget ngobrol sama sesuatu yang mirip banget manusia, tapi dia bukan manusia Mbak Risa. Taunya itu pas udah SMP. Waktu kecil dulu ngobrol sama ibu-ibu, terus selesai ngobrol dia masuk ke sumur. Pikiran anak kecil waktu itu, ya emang dia manusia, cuman dia tinggal di sumur kali gitu ya. Karena kan si ibu itu pesan jangan bilang siapa-siapa. Jadi karena memang dari kecil suka kayak gitu, ya mungkin gue butuh diruqyah kali. Kalau ada mau ruqyah silakan deh. Intinya kayak gitu-gitu nggak pernah dicari-cari Mbak Nisa. Nah di saat di jalur itu, di tempat dimana masih banyak pohon-pohon itu, kok perasaan mengatakan gini, perasaannya batin bilang kok di sebelah kanan itu banyak banget kayak apa ya, modelnya kayak prajurit kali ya, kayak prajurit, tentara-tentara kerajaan lah ya. Mungkin itu tampilan dari kerajaan Mataram pasukannya atau gimana, yang jelas di batin aja ngomong gitu, nggak ngomong ke Anang, nggak ngomong ke Gebo, enggak, simpen aja dalam hati gitu. Cuman ya udahlah, mungkin karena gua ini kan udah lama nih disuruh almarhum nenek untuk ke Jogja kan. Ya udah habis ngobrol tuh kita jalan lagi lanjutin tuh Marisa. Ya kira-kira setengah jam dari situ sampailah kita ke Labuan 2 ya. Di Labuan 2 itu batu-batu gitu susun-susun, terus kayak ada gapuranya, terus ada bangunannya, joglonya, dan yang paling mencolok di Labuan 2 itu ada menara rudal. Ya nggak tahu lah kenapa tempat ini dikasih rudal. Ya apa memang dulunya ada berkaitan dengan gudang senjata atau apa, nggak paham kenapa dia bisa dikasih rudal di situ. Intinya di sini tadi kan suasana udah mendungnya parah. Ketika masuk ke Labuan 2 baru sebatang rokok kali ya, sempet berapa kali tuh jepret-jepret, hujan deras banget Marisa. Wah seneng lah, Merapi sisa air langsung aja di sini kesempatan ya, di dalam kehujanan. Kita langsung masak tuh mie instan, ngopi. Karena apa? Air yang kita gunakan kan keganti. Kebetulan juga tuh di depannya tuh, depan bangunannya, di tempat jatuhnya air dikasih tong buat nampung air. Jadi udah mumpung nih. Tuh hujan cukup lama Marisa. Ada mungkin 2-3 jam itu hujan. Kita tungguin ya. Karena memang deras banget. Kenapa kita nggak melaju di saat hujan pada saat itu? Kita nggak lanjutkan langkah. Karena kita masih buta. Semuanya baru pertama kali. Semuanya baru megang literasi. Ya. Walaupun segala suatu informasi yang kita dapatkan itu cukup jelas, bahkan sangat jelas, tetapi kan fakta di lapangan kita nggak tahu. Nah, di sini kita pertimbangan banyak. Ya. Di awal tadi kita udah pelajarin, untungnya medan yang kita lalui itu punggungan tipis. Jadi kita nggak terlalu riskan. Enak banget main di punggungan tipis tuh. Apalagi ini punggungan tipisnya punggungan terbuka. Jadi sebenarnya lebih safety. Tapi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan karena keterbatasan pandangan di saat hujan, kita memilih istirahat dulu ya, sambil memulihkan stamina, masak, makan, dan nikmatinlah segala sesuatu. Lepas dari Labuan 1 sampai Labuan 2 nggak ada apa-apa ya, cuman anak-anak sedikit kesel karena di Labuan 1 itu sempat disuruh melakukan semacam inilah doa gitu ya untuk mohon penghormatan. Jadi suasananya agak mistis. Tapi ya sampai detik ini setelah gue secara pribadi melihat hal-hal yang nggak gue ceritain ke anak-anak, aman-aman aja. Lepas hujan mungkin udah sekitar jam 2 kali Mbak saya. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah di sini enaknya udah pakai B.
udah pakai B, udah pakai D, belum pakai Z. Tapi Oh, udah pakai iya. belum, masih enegep. Masih enegep. Wah, lumayan dah tuh. Jalur udah kebuka full, Marisa. Hmm. Rumput-rumput, terkadang-kadang kayak semacam pohon-pohon, apa namanya, rumpun pohon. Dia pohonnya kayak pohon pete Cina itulah ya. Pohon pete lah. Entah pohon pete, entah bukan, pokoknya dia bentuk pohonnya kayak pohon pete. Ntar ada pohon-pohonan kayak gitu. Alang-alang ya. Waktu itu nggak ada pohon pinus sama sekali. Pokoknya di sana itu hanya pohon-pohon itu. Dan anehnya lagi-lagi sampai ke lokasi ini juga nggak ada tuh bekas-bekas kayak ada pohon gede kebakar ataupun ada sisa-sisa pohon yang hangus seperti terkena aliran lahar atau apa, itu nggak ada pada saat itu Mbak Risa ya. Entah salah ingat entah gimana, intinya memang nggak ada ya, kita sepakat itu nggak ada. Terus jalan sampailah ke tempat dia tuh seperti aliran ya, aliran air, kita nanti ngelewatin itu kebuka dan enak banget Mbak Risa, pewek kita duduk-duduk tuh di situ tuh karena emang capek, jalur kan enak banget nih, pakai D masalahnya nih, istirahat santai, adalah mungkin sebatang rokok, lagi asik-asik, tiba-tiba nih si Anang nyeletuk, wah jembatan setan nih di bawah. Kita udah sempet dipesenin soalnya sama Mas Santo ya. Ya sebenarnya Mama Rijan yang mesenin bahwa nanti kalau kita ketemu areal ini sebaiknya hindarin aja, gak usah istirahat di situ. Mungkin ya kalau dilihat dari karakteristik medannya pada saat itu kayaknya sih ini aliran lahar, soalnya kan yang lain ada pohon-pohonnya, kalau ini benar-benar kering, ngerti nggak? Seperti sungai berbatu begitu aja. Ya walaupun lagi-lagi nggak ada tuh bekas-bekas kayak kebakar atau apa ya, karena kan letusan besar terakhirnya tuh 94, sedangkan kita datang kan 3 tahun kemudian 97 ya. Jadi begitu wah udah kita buru-buru jalan tuh, ada di sini fotonya, ada 2 Marisa. Udah lepas dari jembatan setan mau ke Kendit. Ya Kendit itu adalah batas vegetasi. Ini jalannya full scrambling lah Marisa. Udah 45-50 derajat. Scrambling full. Untungnya pada saat itu kok batu-batunya wadas jalurnya. Bukan tanah merah. Kalau tanah merah gue yakin udah nggak bisa jalan itu Marisa. Ya karena udah miring, posisinya hujan lagi kan, habis hujan. Waktu itu masih gerimis-gerimis, kadang-kadang kabut tebel juga kan. Tapi ya kita udah tekad. Ya, terus kita sampai Kendit, nanti dari Kendit kita nggak dengar tuh omongan Mama Rijan. Nah, bablas terus ke atas kalau bisa. Kan kita nanti orientasi dulu nih. Udah tuh. Dari jembatan setan ke Kendit sebenarnya jarak kalau ditarik garis lurus nggak jauh, mungkin cuma 200 meter atau 500 meter. Tapi karena kondisi medannya yang super duper enek, pakai B, pakai J, pakai D ini udah mulai ngejep ini, jadi pelan kita tuh. Habis kita scrambling, full scrambling sampai mungkin kira-kira jam 5. Ya, itu langit udah gelap lagi, Marisa. Udah mulai mendung lagi, tapi belum hujan. Sampai tuh kita ke satu titik ya, di mana banyak di sini pohon-pohon semacam pohon pete itu, yang nggak tahu nama pohon apa itu. Daunnya kayak daun pete lah, percis, entah pete Cina, entah pokoknya jenis-jenis pete lah, pohon pete-petean kayak gitu ya. Nanti ada jalur ke sebelah kiri ya. Terus di dekat tebingan itu ada sisa pohon besar, Marisa. Dia memang udah kering. Ya, cuma waktu itu nggak lah. Itu pohon keringnya kenapa kita nggak begitu lah. Pokoknya ada pohon besar sebelah kiri. Dia tingginya 5 meter lah ya, 3 sampai 5 meter. Itu udah nggak ada daun-daunnya Marisa. Begitu ngelihat itu, waduh, kayaknya hawanya beda nih. Terus memang ada lapak di situ, cuman kita mikirnya gini, ini pohon udah kering, ngerinya lapuk. Kalau ada angin, terus kita ngebes di situ, salah satu rantingnya patah, kita bisa ketibanan. Waktu itu mikirnya begitu Mbak Risa, bukan masalah. Emang sih ya kalau dilihat secara tampilan fisiknya emang kok ada pohon segede gaban ya tuh gitu kan. Sementara yang lain cuma pohon-pohon kecil gitu. Jadi agak curiga juga tuh. Dan kebetulan juga hati bilang jangan di situ lah. Ada cari itu di sebelah kanan. Ternyata di sebelah kanan masih di tengah-tengah jalur Mbak Risa. Ya karena waktu itu sepi pendakian, nggak kayak sekarang sampai bisa beli nasi uduk di gunung gitu. Dulu sepi. Dapatlah satu lapak di bawah tebingan percis. Ya, untuk satu tenda, depannya juga udah tebing Mbak Risa. Kita putuskan untuk bikin tenda di situ. Kebetulan waktu itu Babe udah punya tenda dum. Ya, jadi jangan ngomong tahun segitu belum ada tenda dum, belum ada kompor gas. Yang ngomong itu ketinggalan berita berarti. Jadi sempet tuh kita kehilangan tali plastik. Bikinlah nganyam-nganyam tali itu dari rumput, dari kulit kayu. Terus kita balut pakai rumput Marisa biar kuat. Kita anyam kayak bikin kepangan rambut gimana sih? Rumputnya itu kita kepang, cuman di tengahnya itu
kulit kayu kita pakai, kita ngulitin itu tuh, ngulitin batang pohon yang kayak pohon petai itu. Kita ambilin tengahnya, kita ambilin itu panjang, nanti kita bungkus pakai rumput tuh, kita anyam. Ada jadi bangsa 4-5 meter, cepet lah, kita asal aja kok nganyamnya. Untuk bikin, kan dulu belum ada plywood ya, tendanya kan single layer. Nah di atasnya itu kan pakai ponco tuh. Jadi untuk pelapis di atas supaya nggak terlalu ngerembes kalau hujan. Nah itu jadi udah sekitar 6 Marisa, udah mulai gelap. Ya kita masih ketawa-tawa tuh Marisa, santai-santai aja. kita nggak pikirin hantu lah ya, kita nggak pikirin setan, nggak ada sejarahnya mendaki gunung mikirin kayak gitu-gituan lah. Intinya kalau ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah, ya syukur-syukur ada. Ya untungnya gue nemu gitu, kalau nggak ada ceritanya juga nih Merapi yang bisa diingat ya, dengan clearly gitu ya. Kira-kira lepas maghrib lah Mbak Risa, kita lagi nyetel lagu ya, nggak tahu lagunya Metallica, Nirvana, apalah. Lagi seru-serunya nyetel lagu, ketawa-ketiwi. Diperkirakan udah selesai maghrib nih, biasa nih, nggak bakar-bakaran nggak enak nih gitu. Masih Geboy ya, masih Anang, ya udah ayo cari kayu. Si Babe masih Anang di dalam tenda, ya mereka nungguin tenda lah. Sedangkan gue sama Geboy keluar nyari kayu Marisa. Udah agak gelap tuh, tapi masih remang-remang lah kelihatannya. Kita nyari kayu waktu itu ininya lah, sedapatnya aja ya, karena kan batang-batang petai itu ya yang kering-kering juga dia gampang habisnya, jadi istilahnya sedapatnya aja, lagian kan udah mendung nih. Sama Risa bakar-bakaran, kita tuh dapat kayu, kita susun seperti biasa, susunannya udah sering banget gue bilangin, ntar gue kasih lihat sedikit, ada videonya ya. Kita susun jadi Marisa, ketawa-tawa lah, lagi seru-serunya ketawa-tawa Marisa, tiba-tiba bleger, itu kan posisi belum hujan, kaget separuh mati Mbak Risa. Udah gitu abis suara bleger kayak gitu, kuping itu kayak apa sih, suara kilat itu kayaknya deket banget ya. Sampai bener-bener rasanya tuh apa ya, itu kalau bukan pertolongan Allah mungkin nggak tahu lah, mental kali apa gimana lah, pokoknya itu deket banget suaranya tuh. Kita langsung kecap semua. Lagi diem begini, suaranya melek Mbak Risa. Melek langsung liat Geboy kan. Begitu ngeliat Geboy yang tadinya serem, jadi ketawa Mbak Risa, ngakak langsung kan. Boy, rambut lu jigik Boy gitu. Si Geboy juga ngakak. Lo ngata-ngatain rambut gua jigik, rambut lu juga jigrik kata si Geboy. Akhirnya tadinya tegang, gue Geboy Anang Babe, tawa-tawa lagi Mbak Risa, lupa. Habis ada petir nyamber. Tapi agak tegang tuh situasi. Ya kita masuk tuh ke dalam tenda, bener aja begitu masuk hujan terus Marisa. Ya udah akhirnya di dalam tenda aja dah aktivitasnya, kita ngobrol-ngobrol, ada fotonya juga di dalam tenda tuh Marisa ya. Nggak tau lah sampai jam berapa, kemudian besar 2 jaman tuh kita ya ngobrol-ngobrol, nikmatin hujan. Itu abis itu petir seringnya tuh begar-begar nggak karu-karuan. Ya udah satu persatu tumbang nih Marisa, emang kita capek banget, capek tumbang. Udah anak-anak pada tidur, kebetulan kan posisi gue di ini Marisa, karena kan dianggap yang paling berani lah sama soalan kayak gitu-gituan. Jadi waktu itu seingatnya Geboy, ketika petir itu jatuh, sebenarnya kalau dalam ingatan Geboy, ketika gue tuh lagi nyebarin garam Marisa. Emang begitu garam pertama jatuh ke bumi itu jedur gitu. Jadi kayaknya apa nggak diizinin gitu kan, apa diizinin gitu kan. Kok pas banget dia nabur garam itu ya, petir itu ya lumayan lah. Memang kencang seperti depan ini lah, depan seperti depan mata. Petir itu langsung ketika garam itu jatuh pertama kali, kalau menurut versinya Geboy petir nyamber. Cuman kalau dalam versi gue lagi bakar-bakaran. Tapi kedua ingatan ini ya intinya sama, gitu, ada petir gitu ya, dalam artian cuman versi ingatannya masing-masing ya. Kita nggak ini loh, nggak saling membenarkan, intinya tergantung ingatan kita masing-masing aja lah ya. Nanti ada disertakan sedikit cuplikan Geboy itu ya. 10 menit pertama udah ketika anak-anak udah pada tidur Marisa, mantap, langsung itu wis apa ya, nanjak ke depan. sempet ini nggak bisa tidur tuh Marisa, sempet nggak bisa tidur tuh, makanya kayak bawahnya tuh
lampu di atas tuh dari senter lama-lama udah redup. Nah di saat lagi kayak gini kok nggak naik sarapan dulu gitu. kan kita kealingan tenda ya Mbak Risa ya, kok di luar tuh kayak ada semacam titik-titik lah ya, banyak gitu ngelilingin tenda. Awalnya mikir gini kan, kunang-kunang apa ya, tapi kok kunang-kunang seterang ini ya, kok bisa tembus sama lapisan tenda, bisa kelihatan jelas banget gitu kan. Ada 1, 2, 3, ada mungkin 10-an lebih. Oh ini kayak kunang-kunang lah Mbak Risa. Terus kunang-kunang, tapi ini kan posisi masih hujan gitu kan, masih gerimisnya gerimis lebat. Apa iya kunang-kunang bisa terbang gitu? Canggih juga nih. Kunang-kunang Merapi gitu kan, mentang-mentang banyak api dia bisa terbang lah gitu. Udahlah, coba merem Mbak Risa. Merem kok masih kelihatan. Loh, kok merem makin kelihatan? Kunang-kunang bukan sih gitu. Kenapa kok merem kelihatan gitu? Jadi kayak merem tuh tapi tuh kayak melek gitu. Jadi sesuatu yang apa sih ya? Lucu. Jadi kayak dibilang mimpi nggak mimpi. Ini real banget kan. Makin dicoba di meremin, ditidurin makin jelas tuh. Akhirnya bangun. Berdoalah kita ya. Bukan doa yang hebat, bukan bacaan doa yang hebat, bukan yang baca, apalagi yang baca. Ya, bukan manusianya yang hebat. Jadi kalau ada manusia yang merasa hebat, merasa mulia, merasa punya ini, punya itu ya, terus merasa kehebatannya itu luar biasa, ya salah, ya kurang tepat, nggak ada orang hebat. Ya. Yang ada itu Allah yang hebat. Ya, karena Allah yang hebat dan keyakinan kita kepada Allah, jadilah nih bacaan-bacaan yang kita baca ya, yang bersumber dari ayat suci, yang bersumber dari selawat. Mantep Mbak Risa, karena keyakinan kita kepada Allah yang hebat, yang kuat, yang bisa segala-galanya, bukan bacaannya, apalagi orangnya jauh. Itu coba baca-baca Mbak Risa waktu itu selawat, mantepin hati, keluar nih. Begitu keluar ternyata anak-anak pada pura-pura tidur PPT. Jadi kita semua sawang sinawang nih. Wah anjir sih ini udah tidur, si Gebo udah tidur. Padahal ternyata mereka juga gak ada yang berani melek karena hawanya emang gak enak Mbak Risa. Ya bayangin lah kita cuma berempat-empat doang. Udah gitu kita punya niatan untuk melanggar larangan Mbak Marijan gitu ya. Ada hal-hal yang sulit sekali di logikakannya. Kalau diceritakan pakai nalar, iya begitu deh. Ya rasain aja sendiri. Ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang pernah merasakan. Kalau yang belum susah, diomongin tuh susah. Dikasih tau kayak gimana aja susah, sulit. Ya Mbak Risa udah pernah ngalamin kan? Sebelum sama sesudah ngeliat jin gimana kan? Iya. Ya itu yang Mas bilang rasa itu kan. Udah tuh, sekarang pada keluar tuh. Anak-anak sempet tanya, ada apa nih? Kagak, ada apa-apaan. Kencing wah gitu kan. Akhirnya keluar tuh. Kita pada kencing. Karena waktu itu hujannya udah berhenti Mbak Risa ya. Udah pemandangan alhamdulillah bagus juga tuh malam itu. Kelihatan tuh bintang-bintang sedikit. Terus city light. Pokoknya sempet terang tuh. Wah, ada 2 batang rokok tuh dapat Mbak Risa. Enak kita nyantai tuh. Di atas tenda percis ada tebingan. Ada juga fotonya cuman gak jelas. Ya, kita duduk di tebingan itu. Nikmatin pemandangan. Udah gak lama anak-anak pamit tuh satu-satu. Pokoknya entah Babe duluan, entah Gebo duluan, atau Anang duluan. Mereka tuh bertiga satu-satu masuk ke tenda. Sedangkan gue masih diem di situ Mbak Risa. Ya sempet diajak sama Anang kalau nggak salah. Ayo masuk ya. Ntar dulu nanggung. Rokok gue belum habis nih sayang. Oh ya udah, anak-anak masuk duluan tuh. Karena emang deket sih Mbak Risa, cuman ya di situ lah jarak-jarak dari tenda itu jarak-jarak 2 meter 3 meter deket banget. Jadi kita santai aja lah. Saat lagi sendirian, anak-anak udah masuk. Nggak tahu lah, udah berapa lama tuh anak-anak masuknya. Nggak ngitungin juga tuh. Tiba-tiba dari sudut mata nih ya sebelah kiri ngeliat kayak ada itu cahaya. Dia berkelebat gitu, nunung kayak gelundung lah gitu ya. Nengok nggak ada. Terus lihat lagi ke depan. Pikiran waktu itu ada bintang jatuh Mbak Risa. Bintang jatuh aja deket banget kelihatannya gitu. Udah nengok lagi depan. Rokok masih panjang, masih baru banget disundut lah. Istilahnya masih setengah gitu ya. Saya mau rokok santai. Tiba-tiba gelundung lagi tuh. Bukan gelundung, apa namanya? Berkelebat lagi tuh. Kayak semacam bintang jatuh gitu kan. Set. Wah. Tengok kan nggak ada tuh. Begitu lagi tuh 3, 4. Banyak tuh Mbak Risa. But. Ini bintang jatuh banyak amat gitu. Akhirnya nengok tuh. Lihatin. Begitu nengok ke situ Mbak Risa. Ternyata bukan bintang. Jadi modelnya kayak ini sih. Kayak
petromak gitulah ya, kayak semacam cahaya-cahaya tapi terang warna merah gitu. Begitu diperhatiin, itu jalannya pelan ya. Kok kayak bola api ya? Ternyata begitu kedip lagi, nggak satu, banyak Marisa. Terus nengok ke arah puncak Merapi, jauh lebih banyak Marisa. Ya waktu itu kan mitos, dan mitos ini, iya mitos nih ya, mitos ini bisa bener bisa enggak ya. Masalah kebenarannya kan kita nggak tahu. Cuman pada saat itu, ya mungkin inilah cocok logi atau kebenarannya. Pernah dengar dari almarhum nenek bahwa di Merapi itu ada yang namanya geger boyo. Waktu itu nenek nggak ngomong gitu berupa tebing. Yang jelas almarhum nenek pernah bilang Jogja itu aman karena ada geger boyo namanya. Ya, geger boyo inilah yang menahan aliran lahar itu nggak jatuh ke arah Jogja. Nah, di situ merupakan kerajaan siluman api atau biasa disebut Banaspati. Ini almarhum nenek cerita udah lama ya tentang geger boyo ini. Ya beliau dulu menyebutkan ini namanya dinding gaib. Ternyata bener ada gigiran buaya itu geger boyo. Memang ada bener dindingnya, dan ya orang dulu kan taunya itu mitos ya, cerita. Namanya nenek kan orang baheula banget ya. Mau kelahiran tahun 1917 gitu. Ketika memandang ke arah itu mikir tuh apa ini yang cerita nenek gitu kan. Nah, tapi ya udahlah. Namanya kita masih punya darah Jogja asli ya. Ada silsilahnya. Walaupun silsilah itu masih cuma sampai ke nenek. Almarhum nenek, belum sampai ke bokap, belum sampai ke kita, karena emang gak ada yang mau ngurus Mbak Risa. Ya merasa nggak penting gitu kan, gitu-gituan ya. Intinya kalau mau diurus insya Allah bisa lah ya, karena kita punya dokumen dasarnya gitu. Apa ini, apa gimana, itu lama-lama banyak Mbak Risa. Lama-lama juga kalau kita kedip yang dari bentuknya cuma sekedar bola-bola api itu, kelihatanlah sosok kayak misalnya kepalanya kerbau, badannya orang, tapi api. Kepalanya harimau, badannya orang, tapi dikelilingin api. Dan itu banyak banget makhluk-makhluk yang seperti itu kelihatan tuh satu persatu ya. Mulainya belasan, puluhan, bahkan mungkin sampai ratusan, banyak. Herannya Mbak Risa, mau pergi, mau baca-baca nggak bisa tuh, kayak orang kepaku dia ngeliatin. Nah di saat lagi kayak begitu, tiba-tiba ada satu dari atas dia gelinding sendiri, kecil awalnya cuma setitik, tercepet lah dia gelinding. Itu gelinding bukan berkebat, gelinding kelihatan kayak gelinding, itu kayak batu pijar gelinding gitu lah. Itu kalau batu pijar udah jadi orang apa bukan, gelinding mau kabur nggak bisa, kayak orang kepandek. Tiba-tiba jarak 5 meter berhenti, itu membesar Marisa, membentuk dia kayak bayangan ini apa ya, tokoh pewayangan lah ya, bentuknya api gitu, tinggi mungkin 5 meter kali apa 10 meter, ngebentuk tokoh pewayangan tersebut. Hidungnya panjang, ada begininya, itu gitu-gitu Mbak Risa, apa sih namanya, goyang-goyang begitulah. Dia bentuknya nggak padat, kaget, apa nih, terus kok spontan inget nih Mbak Risa, soalnya spontan ngomong, Petruk lu mau ngapain kemarin? Udah songong banget, nggak sadar tuh ngomong kayak gitu. Terus bayang-bayang api itu tiba-tiba mengecil lagi, jadi lagi titik api balik ke atas tuh, dan seluruh bola api yang ada di sekitar kita yang kebentuk kelihatan kayak, pokoknya intinya kepalanya hewan ya, badannya manusia, itu juga balik ke atas. Bingung. Setelah mereka udah balik semua ke atas, terus kita juga astagfirullahaladzim, gue ngomong apa, songong banget gitu, nggak sadar tuh. Emang sini udah pada kayak badan tuh sakit Marisa, emang kayak perlu diruqyah nih gue gitu. Sakit semua badan tuh, kayak ada yang pada masuk. Habis itu baru bisa bergerak langsung masuk Marisa. Berusaha untuk tidur tuh. Di dalam ini si Babe sempat nanya, lu kagak masuk-masuk? Diem tuh. Terus nggak lama kelihatan lagi Marisa, kayak ada cahaya di luar gitu. Udah, ini ada cahaya satu lagi. Terus ngomong sama Babe kan, Beh, lu lihat nggak tuh di depan ada kayak bola api? Lu mah ada aja kata dia gitu kan. Si Babe langsung nutupin mukanya pakai dia kan jaketnya tuh ada kupluknya, ditutup pakai gitu. Bodoh urusan lu gitu kan. Sialan mah dah. Lagi-lagi sendiri lagi gitu kan. Udah, akhirnya coba tuh Marisa, coba untuk tidur, baca-baca tuh ya, istighfar, syahadat, sholawat. Intinya pada waktu itu berkeyakinan full ya, apapun yang kita hadapi ya, segala sesuatu kita punya apa kayak yang hebat tuh hanya Allah. Nggak ada lah bacaan yang hebat, keris yang hebat, pedang yang hebat, garam, nggak ada. Yang hebat cuma Allah.
Semata-mata benda-benda itu menjadi bertuah ataupun bermanfaat juga memiliki khasiat karena memang Allah izinkan. Ya, dan tidak semua orang bisa merasakan petuahnya, bisa merasakan khasiatnya, gitu. Atau tuahnya itu enggak. Memang dipilih. Ya kalau memang semuanya bisa merasakan, Allah nggak adil. Itulah keadilan Allah, setiap manusia punya bagian masing-masing sehingga bisa saling melengkapi. Akhirnya tidur tuh Mbak Desa. Niat. Ya. Dalam tidur itu mimpi Mbak Desa. Mimpi kita ada di Labuan Dua lagi. Di tempat yang ada pos rudalnya tadi tuh. Nah, tapi di sini ya di mimpi ini itu banyak Mbak Desa. Orang-orang berpakaian yang gagah-gagah lah ya. Ya dibilang senopati kemudian besar iya, atau mungkin raja kemudian besar gitu ya. Dalam mimpi itu banyak sekali lah. Ya mungkin ada sekitar 15 orangan lah. Dari karismanya tuh luar biasa semua. Tapi mimpi nih, bukannya ngelihat pakai mata enggak. Karena posisi gue itu ada di Kendit Barisa. Sedangkan Labuan Dua kan ada di bawah. Posisinya ngimpi. Dalam mimpi itu kita ada di tengah-tengah itu. Nah, di antara sosok-sosok raja-raja semacam raja atau senopati ini adalah sosok semacam kayak tokoh pewayangan tadi juga ada di situ. Cuman berdua nih dia Marisa, ada temennya. Yang satu hidungnya panjang, yang satu hidungnya bulat. Entah Bagong, entah Semar. Pokoknya tokoh pewayangan tuh ada dua di situ. Di antara tokoh-tokoh ini nih. Ya. Nah sempet nih dengar satu suara, cuman nggak tahu yang ngomong siapa Marisa. Sempet ada satu suara kedengeran. Ya. Tapi waktu mimpi itu nggak ada yang ngeliat mereka ngobrol kayak kita. Nah, nggak ada, cuman kedengeran kayak ada suara-suara aja, tapi nggak ada terlihat satupun ada yang buka mulut tuh nggak ada. Semuanya kayak hikmat aja gitu. Tiba-tiba kedengeran satu suara, "Nger, udah kamu naik aja nggak apa-apa. Kamu tuh kan darah dagingku," taruh kata kayak gitulah ya. Wah, inget nih, ya nanti sih ingetnya. Waktu itu cuma iya aja. Nah, wah iya, makasih yang gitu kan. Udah, nggak lama bangun Marisa, kaget. Set itu mimpi kayak nyata banget. Anak-anak udah pada tidur tuh, pada mau Marisa tidur. Entah karena memang udah saking capeknya atau memang karena gua baru masuk sesuatu yang nggak bisa semua orang ngalamin. Jadi kayaknya semua berbeda tuh ya. Ngeliat anak-anak tuh kayaknya semua pada mangap gitu lah. Entah itu penglihatan bener atau enggak, pokoknya kenapa nih kok pada mongok semua gitu kan. Ah tapi udahlah, biarin aja. Ingat-ingat mimpi yang tadi Marisa. Ingat-ingat mimpi yang tadi supaya jangan lupa. Ngomong sendiri ya tuh. Ngomong sendiri, wah jangan-jangan bener nih omongan nenek gue. Gitu kan. Kita masih ada hubungan kekerabatan. Kita masih punya istilahnya darah biru gitu ya. Karena almarhum nenek sering ngomong, sering cerita, dan sering ngasih tahu. Jadi nenek tuh punya selembar kertas yang tua gitu. Dia sering suka ngasih tahu nih, ini leluhurmu Senopati ing anu gitu. Ntar ada garisnya kotak di atas, terus turun kayak bagan gitu Mbak Risa. Nah almarhum nenek sampai nih. Nah kamu kalau emang mau ngurus, kamu datang bawa ini dokumen ini diurus, ini masukin nama bapakmu, baru masukin nama kamu bisa. Waktu itu sih gitu Mbak Risa. Penting gitu kan. Sempet tuh mikir kayak gitu waktu bangun tidur, apa iya kok tampilan dari orang-orang ini kok kayak pembesar-pembesar gitu Mbak Risa. Sampai akhirnya nanti ya kira-kira udah di Jakarta tuh ya, pokoknya sampai akhirnya nanti ya kita tahu bahwa itu memang leluhur kita karena kita lihat fotonya ketika main ke Keraton Jogja. Taruh kata begitu aja lah. Akhirnya tidur lagi, bangun sekitar jam 6 lah ya atau jam 7, foto-foto lagi Mbak Risa. Ya sempet di sini kita ngobrol-ngobrol, kita merencanakan bagaimana strategi kita untuk bisa mencapai puncak selatan. Karena setelah kita pelajari medan pada pagi itu benar-benar nggak kelihatan jalur Mbak Risa. Udah gitu punggungannya tipis-tipis semua, udah rata. Jadi punggungan dikit, rata lagi, punggungan dikit, rata lagi, terus lembah, ya, kiri kanannya jurang. Itu orientasi bingung tuh. Ini kemana ngambilnya? Mana puncaknya nggak kelihatan Mbak Risa. Pucuknya yang keluar bus-bus itu nggak kelihatan. Pada pagi itu nggak kelihatan. Cuma ketutup awan doang. Aduh ini gimana nembaknya gitu. Akhirnya karena kita semua pernah punya pelajaran navigasi darat, di mana kita harus mencari titik tertinggi, kemudian kita bisa menembak lokasi. Dari titik tertinggi kita nembak titik tertinggi lagi, yang kita perkirakan puncak. Yang penting kita cari punggungan, urat punggungan ataupun garis punggungan yang nyambung ke titik yang kita tuju nih.
yang bisa kita lihat pakai visualisasi karena kan kita nggak punya peta Mbak Risa. Akhirnya dibagi dua, Anang bergerak ke kiri dengan misi mencari titik tertinggi, dari situ dia bisa melakukan orientasi, mencari garis punggungan yang bisa nembus ke tempat tertinggi yang bisa kita sambangi. Pada saat itu gue sama Geboy juga kita ke kanan, ternyata ke kanan ini jauh lebih parah Mbak Risa. Baru kira-kira 50 meter udah ketemu itu tuh lembah tuh. Kayaknya bekas aliran lahar, cuman kita masih bisa turunin karena batu-batunya tuh ya cukup keras lah ya. Udah gitu kita turunnya diagonal, nggak vertikal begini. Itu waktu itu kita solo rappelling, nggak dalam, cuma 4 meteran. Kita turunin. Di situ tuh banyak banget bus-busan lahar tuh, bus-busan apa namanya, gas Marisa. Kita lewatin itu satu lembahan tuh, kita naik lagi, kita tanda-tandain tempat kita lewat supaya kita nggak bingung. Kan kita nggak tahu ntar kena kabut atau gimana. Kita nggak bisa mengandalkan visualisasi kita kan. Turun naik lagi semi rock climbing, bukan semi rock climbing, udah rock climbing. Rock climbing kira-kira 4 meter. Naik ketemu lagi nih punggungan Marisa. Punggungan tipis dia mengarah ke atas. Geboy dia kan nggak bisa tuh, akhirnya dia agak turun ke bawah diagonal, ketemu titik enak dia bisa naik tuh ke punggungan ini. Akhirnya bareng kita Marisa. Ada kira-kira sejam lah karena kan perjanjiannya cuma sejam. Kita cari. Terus naik ternyata mentok Marisa. Nggak ada lagi. Waduh mentok nih. Ke depan kita turun dulu, ketemu tebing, naik, baru kelihatannya kayak ada garis punggungan lagi tuh. Karena udah sejam perjanjian ya udah kita turun tuh Marisa. Untuk ketemu di titik yang sudah kita janjiin, yaitu di atas yang udah kita janjiin tadi, kita udah janji kan. Kita mau ketemu di atas tenda kita gitu. Balik ketemu, si Anang juga sempat kan kabut sempat kebuka, dia sempat kelihatan tuh di ujung titik dia ngibarin tuh kaos kuning, kaos partai warna kuning. Kelihatan kita kasih kode turun gitu kan. Kita turun loh. Ketemu rundingan ini Marisa. Nang lu gimana? Mentok gua katanya. Atas bisa lu tembak lagi? Enggak kelihatan atas gitu si Anang itu kan. Terus gimana nih? Mentok kita. Lu sama gue juga mentok Nang. Ada turun sedikit. Terus ketemu tebing baru kayak ada sambungan lagi. Ini kan punggungan. Nah coba ke situ kata dia gitu. Ah mentok. Gue coba dulu kan. Lu tadi cuma berdua. Kalau berempat bisa kali, nanti kita pikirin lagi deh. Kita rencanain lagi. Akhirnya balik lagi ke Marisa. Yang ke titik gue sama Geboy. Udah kita berempat, singkat kata kita turun, naik lagi rock climbing, balik ke titik semula. Nah dari sini ternyata kabut kebuka, di sebelah kanan itu ada Marisa. Semacam kayak lembah lagi bekas aliran lahar, cuman dia agak landai. Nah ternyata di sebelah sini lagi juga ada tebing, bisa dinaikin untuk jalan pintasnya. Akhirnya gue naik tebingnya, anak-anak yang 3 turun ngikutin lembah untuk nyari punggungan yang nyatu gitu kan. Nah akhirnya ketemu tuh. Ketika gua di atas tebing, gua pakai senter yang lampu kuning Marisa, di antara kabut itu kuning kan nyala. Cetik. Nah anak-anak juga ngodein kayak gitu. Anak-anak bergerak turun tuh kelihatan tuh. Nah di situ sempat lah kelihatan ternyata si Bobby ngejatuhin ini kan Nutrisari tuh sebotol yang seliter. Waduh. Air segitu-gitunya jatuh lagi. Nutrisari lagi. Udahlah. Juga sempat nemu yogurt tuh ntar ya. Kita di tengah jalan. Dah akhirnya ketemu punggungan yang ada gue di atas tuh. Kita ketemu lagi. Naik lagi Marisa kira-kira 10 menit mentok Marisa. Udah gak bisa lagi. Depan kita udah menghampar lembah dalam terjal dan banyak banget hembusan lahar. Kita udah nggak tahu lagi harus kemana itu. Karena di mana-mana udah hembusan lahar doang tuh. Asap belerang keluar itu. Wah udah nggak enak banget di situ. Udah kita putusin untuk diam di sini. Karena kita udah nggak tahu kemana lagi. Adalah sebatang rokok. Sempat foto-foto sang fotonya hilang yang di daerah sini ya. Terus kita turun lagi Marisa. Turun ke tempat yang tadi itu. Ketika kita sampai ke punggungan yang kita mau mengarah ke Kendit, kita kebingungan Marisa. Karena marka-marka yang kita buat nggak kelihatan. Sempat kita orientasi lama ini karena kabutnya tebel tuh, kabut ngebikin lagi. Wah itu bukan ya. Cuma kan kita nggak ada yang mau gambling waktu itu, nggak ada yang mau buru-buru. Wah ntar dulu, tunggu jelas dulu. Ada mungkin sekitar setengah jam Marisa nunggu. Ya memang alhamdulillah ya, emang kita harus selamat. Itu rupanya si Babe, dia nemu sendok terus ditaruh di satu titik sama dia. Nah sendok yang ditaruh sama dia itulah yang dengan izin Allah menyelamatkan kita. Ketika ada matahari, cahayanya kena si sendok
mengkilap tuh, tring, si Babe langsung, nah itu tuh, nge. Itu tadi sendok gua taruh situ, tadi mengkilap tuh. Kelihatan tuh Mbak Risa, kita udah ada di kanan jauh dari jalur yang kita lewatin tadi, kita bikin tadi. Untung tuh kelihatan Mbak Risa. Udah, langsung tembak om, apalin om. Tembak om, udah lurus. Ini arah jam 11 dari sini, udah kita arah jam 11. Udah, turun Mbak Risa. Ikutin tuh arah jam 11. Kita nggak belok-belok tuh, ikutin aja. Ceplok sampai Mbak Risa. Alhamdulillah. Nah dari situ baru tuh marka berupa plastik yang kita tindihin batu, apa segala macam. Ketika kita udah sampai sendok itu Mbak Risa, dan marka-marka yang kita buat udah kelihatan, pas kita bergerak turun mau ke arah ke Gendit, kita ketemu 2 orang pendaki. Ketika kita tegur mereka diem aja tuh Mbak Risa, nggak ada yang nyaut. Terus mereka bergerak ke kanan. Kalau kita nengok ke atas, terus ke kanan, kita panggil mereka diem aja tuh. Apa nggak denger, apa nggak ngeliat? Akhirnya ya udahlah, kita nggak mikir aneh-aneh, mungkin nggak mau ditegur kali gitu. Si Gebo juga nih apaan sih pendaki ditegur diem aja gitu. Udah kita terus turun Mbak Risa. Ketika kita sampai Kendit, itu kabut tebel banget Mbak Risa. Wah itu susah banget lah orientasi medan. Mana sepanjang turun kita nggak lihat mereka juga bikin marka. Cuma waktu itu kita pikirannya positif aja lah. Ya mungkin mereka emang udah hafal jalur kali ya, udah hafal punggungan, udah hafal garis segala macam. Jadi nggak butuh marka lagi, dan kemungkinan besar di saat kita tegur mereka nggak ngelihat. Padahal jarak nggak terlalu jauh Mbak Risa, cuma 5 meteran. Ya apa suara kita ke bawah anginnya. Ya udahlah, kita nggak pikirin tuh. Ketika kita sampai tenda si Bawi ngomong, malam ini gua nggak mau ada di sini lagi. Pokoknya turun ini hari kita harus turun. Oke deh, packing tuh. Si Anang juga, pokoknya udah lah jangan ketemu malam lagi dah. Gila udah. Waktu itu mereka nggak cerita ada apa-apa Mbak Risa. Cuman ya sampai detik ini juga mereka nggak cerita. Cuman ngomongnya suasananya tuh nggak enak banget. Ya udah kita buru-buru packing Mbak Risa. Udah sekitar jam 11-an kali ya lebih kurangnya. Selesai packing, mungkin lebih kurang jam 12 kita mulai bergerak turun Mbak Risa. Ya, sempat mikir juga tuh pendaki kok ini cuaca parah loh gitu kan. Orang kita begitu sampai ke ya mau ngarah ke jembatan setan itu Mbak Risa, hujannya terus banget Mbak Risa. Sempat kita mikirin pendaki yang 2 itu, tapi ya udahlah karena kita juga harus buru-buru turun dan kita berpikir positif aja, udah. Singkat kata sampai kita ke jembatan setan terus turun Mbak Risa. Sampai kita ke Labuan 2 lagi tuh. Di Labuan 2 kita istirahat sebentar, masak mie instan, ngerebus telur, ya. Setelah makan mie, minum teh manis, terus telur matang, pegangnya satu-satu. Karena kan kita berjalan di tengah-tengah hujan nih, otomatis selain energi kita juga cepet kemakan karena tubuh itu harus bekerja keras ya untuk beradaptasi dengan udara, juga untuk melakukan pergerakan. Jadi energi yang kita persiapkan di dalam tubuh itu harus betul-betul matang gitu kan. Setelah itu udah siap, mulai lagi berturun Mbak Risa. Itu sepanjang perjalanan, petir, hujan terus Mbak Risa, sampai jalur aja kayak sungai itu, kelewatan air tuh. Mungkin sekitar setengah jam sampai kita ke Labuan 1. Labuan 1 istirahat sebentar, 12 lagi lanjut Mbak Risa. Terus perasaan cepet Mbak Risa. Tetapi nanti sampai di ujung jalan kampung tuh yang mengarah ke Mbarijan sebelum ketemu aspal, kita sempat ketemu orang, sempat ketemu gubuk. Sini kita sempat istirahat tuh di gubuk tuh. Waktu berangkat nggak ngeliat tuh Mbak Risa. Geboy nih yang ingat, kita makan dulu di sini kata Geboy, buka hypermode atau segala macam. Yang jelas yang gue ingat kita makan telur. Habis dari situ kita langsung turun menuju ke rumahnya Mbak Marijan. Sampai rumah Mbak Marijan maghrib. Ya ketika sampai waktu itu kayaknya lagi ada acara pengajian atau apa gitu ya. Jadi kita nggak langsung diterima sama Mbak Marijan tuh. Cuma langsung ganti baju, terus kita istirahat di belakang. Sekitar jam 9 baru kita ke ruang tamu nih, ketemu sama Mbak Marijan. Udah selesai tuh acaranya, tinggal musik-musiknya doang deh, sama makanan yang sisa. Sambil makan, ada Mas Anto juga gitu kan. Waktu itu ngeliat mau mukanya Mbak Marijan kok lain ya. Mukanya tuh mengkerut gitu, asem banget ngeliat kita, yang tadinya ramah, baik. Sekarang ngeliat kita tuh kayak orang marah gitu, cuman diem aja. Si Gebo sempet ngomong pelan, ya, jangan tahu nih orang gitu. Jadi kita waktu itu diem aja. Kita udah disuruh ngeteh, makan, cemilan tuh singkong. Nggak lama Mas Anto buka suara. Gitu. Gimana Mas? Pendakiannya lancar nggak? Alhamdulillah lancar Mas, gitu kan. Terus sampai Kendit gitu.
Iya mas, kita cuma dikendit gitu kan, tuh ketawa-tawa tuh Marisa. Mbak Marijan gak ada senyumnya, padahal kita ketawa-tawa dia diem aja. Terus lupa lah ngomong kayak gimana lagi, nggak lama Mas Santo ketawa-tawa juga terus ngomong, mas, sampean ini kan udah dilarang, nggak boleh lepas dari kendit. Kenapa lanjut? Loh untungnya sampean kok bisa selamat semuanya, bisa balik ke sini. Kan Mbak Marijan udah wanti-wanti. Kalian nggak boleh kendit, lebih dari kendit gitu kan. Sempet kaget juga, lah tahu dari mana gitu kan. Udah kita diem tuh, dinasehatin sama Mas Santo. Ya mungkin udah dipesenin ya sama Mbak Marijan ke Mas Santo untuk diomongin ke kita pas kita turun. Selesai dinasehatin, sempet nanya kita, Mas, ya kita minta maaf mas kalau kita nggak mematuhi omongan beliau gitu ya kata kita. Tapi kita mau nanya nih mas, di atas di kendit itu kita ketemu 2 orang pendaki. Itu memang betul mas, ada pendaki naik pagi ini. Mas Santo sama Mbak Marijan agak kaget tuh, lihat-lihatan. Terus kalau nggak salah Mas Santo ngomong, nggak ada mas. Apa itu pendaki yang diceritain Mbak Marijan? Waktu itu mereka semua nggak ngasih keterangan. Intinya gini, ya Mbak Marijan itu tahu kita tidak mematuhi omongan beliau ini sejak dari kita meninggalkan rumahnya dia. Dia udah tahu kalau kita ini bengal-bengal gitu. Dan dia ceritakan tuh. Jadi Mas Santo menceritakan hampir mirip lah ya dengan apa yang kita lakukan di kendit sampai mau ke atas. Dan untungnya kita semua bisa selamat. Terus jangan diulangin lagi ya. Gitu. Ya untungnya memang belum takdir kalian ya. Masalah yang 2 tadi Mbah itu nggak bisa menceritakan. Udah kita teka-teki gitu Marisa. Selesai ngobrol-ngobrol gitu, dapat nasihat, ya kita tidur nyenyak tuh capek Marisa. Bangun pagi disuguhkan lagi, alhamdulillah Mbak Marijan baik banget. Walaupun kita udah bikin dia kesel, mungkin satu-satunya tim ya dari Jakarta ataupun dari mana-mana yang berani bohongin dia cuman kita aja. Mohon maaf ya Mbak, waktu itu kita masih muda. Pagi itu dinasihatin lagi, selesai dinasihatin, ya mungkin marah, cuman gaya bahasanya itu gaya bahasa yang harus lah ya. Mas Santo juga nyampeinnya. Intinya kalau sampean kesini lagi, jangan coba-coba ngelanggar lagi lah. Udah selesai, kira-kira jam 9 kita turun Marisa. Jalan kaki ke arah terminal. Di terminal tuh lama nunggu mobilnya tuh. Ya karena bukan terminal, apaan deh. Mungkin sekitar sebelum zuhur lah tuh. Datang mobilnya kita naik. Turun tuh sampai ke pertigaan yang pertama di Binantari. Nah dari situ kita naik mobil ke arah Jogja. Nanti turun di mana nggak tahu, jalan kaki kita ketemu Kandang Menjangan. Dari Kandang Menjangan jalan kaki sampailah kita ke kosannya Anang. Di kosannya Anang kita ketawa-tawa aja Marisa. Lu sih nge ada-ada aja. Pakai acara Mbah Marijan lu kibulin. Iya kan bukan cuma gua doang. Iya lu orang kan malah ngikutin gua ya. Iya sih. Terus gimana kita udah jauh-jauh masa nggak nyampe puncak gitu. Walaupun pada akhirnya pada kenyataannya memang kita nggak tembus puncak. Marisa nggak tahu itu di mana. Intinya posisi terakhir kita kalau kita nengok ke kiri itu udah kelihatan tuh apa namanya yang keluar belerang dari dalam tanah tuh banyak banget Marisa, luas banget. Dan di agak jauh kira-kira mungkin setengah kilo 500 meter ke depan tuh kelihatan lah kayak ada dapur magma tuh yang keluar asap itu ada kira-kira 500 meter ke depan itu kelihatan. Itulah posisi terakhir kita. Soalnya di situ kita nggak ngelihat ada perang atau apa, cuman kita ngelihat kayak alat pendeteksi gempa aja. Itulah pendakian kita ke Merapi pada tahun 1997 di mana kita betul-betul melanggar apa yang dilarang oleh kuncen gunung yaitu Mbah Marijan. Semata-mata kita lakukan semua ini karena pada waktu itu kita masih miskin pengalaman, ya masih juga apa ya kesopanan kita mungkin kurang baik kepada manusia maupun kepada makhluk-makhluk lain. Ya ada beberapa hal yang sampai sekarang tetap nggak akan gue buka Marisa ya karena ini berhubungan dengan istilahnya perjalanan batin. Kira-kira kayak gitu lah Marisa. Ada yang mau tanya kan? Ada apa dengan jembatan setan? Jembatan setan itu tetap nggak dijelasin Marisa sama Mas Santo sama Mbah Marijan. Intinya dikasih nama jembatan setan itu mungkin karena tempatnya serem. Seremnya itu karena mungkin itu bekas aliran lahar. Yang dikhawatirin namanya Merapi ini kan suka meletus nggak diduga gitu.
kita lagi istirahat di situ, tahu ada awan panas atau ada apa yang berkaitan dengan reruntuhan batu atau apa. Jadi tempat itu berbahaya, jadi dikasih nama jembatan setan. Kita ambil positifnya gitu aja. Ya, dan kita nggak mau tahu lah sebenarnya urusan goib-goib ini Marisa. Kalau ketemu yang goib-goib pada waktu ngalamin sih ya meriang, cuman kalau sekarang kan enak diceritain. Ya, tahu. Jadi itu cuma nama, nggak ada jembatannya. Nggak ada, cuma nama aja, nggak ada jembatannya, cuman dia tuh semacam kayak bekas aliran ya, di mana kiri kanannya itu banyak tumbuhan, tapi di tempat ini kering, nggak ada apa-apa, seperti sungai kering. Nah, kita lewatin tengah-tengahnya tuh ada pasir warna hitam, seperti jembatan. Nah, itulah kenapa disebut jembatan setan, kemungkinan besar seperti itu, karena ada dokumentasinya Mbak Risa. Iya. Kalau yang itu Geger Boyo, Geger Boyo itu tebing Geger Boyo. Sekarang udah runtuh. Nah, tahun 2006 itu runtuh, sehingga pada letusan tahun 2010 awan panas juga lava panas itu bisa tembus sampai ke Kinarejo. Sebelum runtuh itu kebanyakan ketahan di situ juga oleh kekuatan spiritual ya yang dimiliki oleh Kuncen Gunung. Ya kita nggak ngerti ya, intinya menurut cerita, dongeng dan lain-lain ada hubungannya dengan kekuatan spiritual dari Mbah Marijan juga Keraton Jogja. Tapi sejak dinding Geger Boyo runtuh, di mana dipercaya bahwa dinding Geger Boyo itu adalah pasukan Manaspati yang menjaga, sejak itulah larva panas tidak bisa dibendung lagi, karena sebelumnya terbendung sama dinding Geger Boyo itu. Dan dinding Geger Boyo itu kalau mengingat cerita almarhum nenek ya katanya dinding gaib, tapi ternyata memang ada aslinya. Mungkin karena almarhum nenek juga dengar dari kakeknya, dari ibunya, nggak pernah lihat langsung. Sedangkan kalau kita kan memang kesana dan lihat memang betul ada gitu. Ada dindingnya, bukan cuma sekedar dongeng dari almarhum nenek gitu, tapi memang ada. Jadi pendakian ini kan 97 ya. Waktu itu almarhum nenek masih ada. Ya masih lah. Bang Arya sempat bercerita nggak sih tentang pengalaman ke Merapi sama beliau? Ya sempet lah cerita. Terus apa tanggapan? Ketawa-tawa doang. Kata almarhum nenek, kan kamu udah dipesan ke Imogiri, bawa nih surat, kalau misalnya susah masuk, udah dipesan kamu ke Kuto Gede, ke makam ini, bawa ini gitu kan. Terus juga udah dipesan untuk ke Kadilangu, ke makam untuk nengokin aja, bukan jadi kita tuh kalau almarhum nenek kalau nyuruh datengin makam itu bukan buat nyari berkah, bukan buat ngalah berkah, nggak ada. Nggak pernah tuh disuruh ngalah berkah di makam, enggak, cuma nengokin, itu loh leluhurmu. Ya biar kamu tahu sejarah asal muasal leluhurmu. Ya bukan dari dulu tuh kalau suruh ziarah itu nggak pernah kita diarahkan untuk ngalah berkah ataupun nyari-nyari sesuatu yang nyeleneh. Hanya saja disuruh mengingat, ingat sehebat-hebatnya leluhurmu aja tetap dikubur tuh gitu. Bisa. Jadi beliau nggak komen yang masalah Geger Boyo itu? Enggak, cuma ketawa-tawa doang. Ya. Nggak terlalu banyak komentar nenek itu juga orang. Oh iya. Luar biasa pengalamannya Bang Arya. Alhamdulillah. Jadi tahun 97 itu ya? Iya, jadi aku belum lahir. Saya masih umur 20 tahun Marisa. Oh iya ya, emang lagi bandel-bandelnya ya. Oke, kita udah di penghujung cerita. Bukan penghujung ya, udah selesai. Dan keren sih, ada banyak pelajaran di sini juga yang Mas sama Old Gang ini benar-benar tektoknya cakep banget ya waktu nyari puncak tuh. Itu kalau nggak ada ilmu di situ, wah nggak tahu deh jadi apa. Jadi pelajarannya kalau mau mendaki itu harus ada ilmunya. Betul. Okay. Setiap cara ada ilmunya, setiap ilmu ada caranya. Wah keren. Oke teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Buat kalian yang pengen cerita, DM aja, japri aja, atau bisa komen langsung di bawah di video ini ya. Ditunggu cerita, dan buat yang mau datang, mau ketemu kita langsung juga, pintu selalu terbuka. Pintu selalu terbuka ya.
Oke, saya Risa pamit undur diri. Gua Resena pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Oke, dadah.